Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Talkroom kehadiran tamu yang juga sangat spesial di mata Talkroom. Dan tentunya di samping saya ini adalah seorang pelaku seni di seni pantomim. Ya, pantomim. Dan di sini ada Bung Sahyar. Ya, ngomong sana. Apa kabar Bung Sahyar? Gini Bung Sahyar, jadi bagaimana Bung Sahyar itu tiba-tiba menyukai pantomim? Meledak. Oke, kok bisa ada berubah kayak gini? Ini pasti ini belum bisa ngomong. Oke, ini ada pertanyaan yang apa mau ngomong? Iya. Ini udah bisa ngomong nih. Pantomim nggak boleh ngomong. Oh iya, betul. Nah ini dia yang aku pengen tahu nih tentang pantomim. Sahyar. Jadi Sahyar bicara pantomim, ini kan kalau aku lihat ini mudah, tapi sulit. Bagian mana yang mudah dan bagian mana yang sulit? Salah satunya nggak ngomong. Tidur gitu. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa itu? Pertanyaannya adalah, ya. Ketika bicara pantomim, yang terlihat adalah itu begitu mudah, rupanya ketika kita masuk ke dalam itu begitu sulit. Pertanyaannya, bagian mana yang mudah, dan bagian mana yang sulit? Bagian yang mudah adalah ketika kita dipanggil ngejob. Di situ berarti ada rezeki, ada duit, my bos. Oke. Bagian yang sulit adalah bagaimana gerak tubuh kita mampu dipahami oleh orang lain. Yang kedua, bagian yang sulit, udah nampil nggak dibayar? 3 bulan kemudian, bos. Dah. Oke, siap. Oke, terus Bung Sahyar, kalau bicara poin kedua tadi, tingkat kesulitan memberikan pesan ya. Karena kan pantomim itu kan nggak boleh ngomong. Iya. Dia bermain dengan ekspresi, Iya. gestur, dan segala macamnya tuh. Betul. Tingkat kesulitannya itu terutama ini wajahnya malah ditutupi gitu. Kan itu tambah sulit untuk menunjukkan ekspresi kepada penonton. Betul nggak kira-kira? Malah dengan dipakaikan wajah seperti ini, supaya terlihat netral, jadi bisa masuk ekspresi apa aja ke wajah kita. Nah, ada orang yang wajahnya bawaannya sedih. Ya, emang nasib badannya udah sedih dari kecil sampai besar, mukanya terlihat sedih. Ketika dia disuruh untuk senang, nah, tapi ada juga orang yang bawaannya senang, nggak bisa sedih. Ini Mega Mini sangat membantu untuk memberikan efek berbagai macam ekspresi manusia. Oke, coba kita tes satu ekspresi nih. Marah, senang, sedih, marah lagi senang, sakit neek, nggak dibayar. Apa yang? Nah, kalau nggak dibayar, pantomim itu bisa berbicara. Oke. Bung Sahyar. Ya. Oke, berapa tahun tadi menggeluti seni pantomim? Nah, berbicara sejarah tentang saya di dunia pantomim, sudah dari 2013. 2013. Ya, itu pun karena 10 tahun sudah. Karena ketidaksengajaan. Dulu saya sering main di panggung kampus. Saya main sulap-sulap bodoh. Contoh ya. Lihat ya.
Gini. Dan bukan jangan Itu bukan hipnotis. Oh, itu bukan hipnotis. Bukan. Oh, nggak briefing. Nggak briefing. Nggak briefing. Nggak briefing. Kupikir tadi ini. Enggak. Oke, ulang. Kupikir tadi mau kasih ini loh, mau kasih tek. Gitu. Rupanya sulapnya kayak itu sulap. Sulap. Coba ulang lagi. Lagi yang lain kalau nggak ngerti itu Oke, ya. siap. Sulap panjang tangan. Mhm. Lihat tangannya segini. Mhm. Dimasukkan kemari ke kuping. Oh, gitu. Seakan menembus dia. Oh, awalnya. Atraksi tanpa pakai make up, cuma pakai sarung tangan dan baju putih atas bawah. Berkelompok ramai-ramai. Kemudian ada salah satu sanggar di Langsa yang memanggil saya untuk melatih pantomim. Saya langsung iyakan, bisa. Padahal saya tidak bisa. Nah, pantomim yang saya latih pertama kali adalah bersuara. Pantomim bersuara, bos. Anak lain semua nggak ngomong. Itu bodoh anakku, Bang. Ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Ada suara. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh pantomim bersuara, bukan pantomim jadinya. Iya. Nah, tapi lama-lama lambat laun saya belajar secara otodidak. Sampai sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang alhamdulillah. Artinya dari autodidak beranjak dan memberanikan diri ya. Iya, dari situ dari kita terima tanggung jawab, kita belajar, kita berproses dan berhasil. Alhamdulillah. Selama 13 tahun sudah 10. Oh ya. 10 tahun sudah berkarir. Gitu loh. Ini pantomim kan udah masuk dalam program FL2N malahan. Pasti ada dampak dong. Dulunya mungkin Sahyar sendiri, mungkin sekarang udah rame nih yang pengen belajar di Sahyar sendiri. Ya sudah. Kebetulan untuk tahun ini kita sudah memegang 3 kota kabupaten. 3 kabupaten kota. 3 kota kabupaten, ya betul. Sama saja, bos. Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Banyak anak-anak yang mau berlatih di tempat kita. Jujur, aku nggak bisa tahan. Lopet di bibir dia nggak bisa. Aku betul-betul nggak bisa konsen. Habis itu, teh lalat sama teh lalat buatan nampak dua-dua. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Aja nih tadi. Ininya ditimpa. Oke, 3 kabupaten kota, Bung saya. 3 kabupaten kota sekarang. Dan juga sudah bertambah tidak hanya SD tapi juga SMP. Nah, dari situ kita juga ada anggota yang memang melatih anak-anak. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Nah, ramailah anggota, alhamdulillah. Dan pantomim sekarang malah aku ngelihat, aku kadang-kadang juga suka nonton pantomim. Iya. Walaupun ini jarang sekali dipentaskan secara umum ya, cuman berada di event-event. Ini mungkin apa karena kalau tingkat masyarakat apa memang meminta enggak ini, suka enggak sama garapan seperti ini dalam bentuk pantomim? Apalagi masyarakat kita di Kota Langsa sebenarnya. Kalau masyarakat pada umumnya banyak yang tidak tahu apa itu pantomim. Itu dia tuh. Nah, terutama orang kita Aceh di sini. Malah ada beberapa wali murid dan masyarakat mengatakan pantomim itu atakapi. Punya kafir, pantomim itu kafir. Nah, dan juga ada beberapa alasan lain orang tidak suka atau tidak mau dengan pantomim. Yang pertama, dicap kafir. Apa itu budaya-budaya barat? Pantomim. Terus dan kemudian apa itu pantomim? Buat malu aja, macam badut. Padahal badut dan pantomim itu berbeda. Iya betul, berbeda. Fungsi dan perannya juga berbeda. Nah, dan kemudian saya juga pernah menemukan alasan yang sangat tidak masuk akal. Misalkan? Yaitu, nggak usah ikut-ikut pantomim, itu sama dengan membela NKRI. Wow. Itu nyambungnya kayak mana tuh? Itu
Nah, Gimana tuh maksudnya? Coba ini aku nggak ngerti. Setelah saya telusuri, rupanya yang mengeluarkan statement itu adalah mantan anggota separatis dulu. Nah, yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Jadi anaknya cuma bersekolah saja, belajar, tapi tidak boleh ikut event apa aja. Karena Termasuk pantomim. termasuk pantomim FLS 2 ini tuh. Wow. Nah, jadi sayang sekali padahal anaknya bisa namun dihambat oleh orang tuanya sendiri. Sampai sebegitunya ya. Iya. Padahal ini adalah salah satu, kalau dalam segi pendidikan sebenarnya ada nggak Banyak standar pantomim pendidikan. itu bermanfaat bagi pendidikan karakter anak? Sangat Boleh salah bermanfaat. satunya disebutin nih yang paling penting. Kebetulan sanggar saya mempunyai moto bermain mencerdaskan, belajar menggembirakan. Nah, di pantomim itu selain membentuk karakter anak juga melatih rasa kepercayaan diri. Iya. Mereka bermain mampu mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka secara motorik. Karena ada anak dia cuma mendem. Nah, dia tidak berani ngomong, cuma mampu bergerak. Dengan kami latih pantomim, berubah karakternya. Dan itu mendapat pengakuan dari orang tua anaknya sendiri. Oh iya. Nah, ketika kita latih rame-rame di lapangan Merdeka juga, itu banyak antusias masyarakat Kota Langsa yang nonton sebenarnya. Tapi karena pantomim itu masih sangat awam, masih ada yang malu-malu, padahal mau. Nah, dan juga orang tua ini masih bingung, kalau anaknya mau pantomim kayak gini, mau dibawa kemana sih? Iya. Nah, karena tidak semua sekolah kan yang menggunakan jasa kita, jadi mereka nggak tahu. Iya. Aku pernah pengalaman tuh. Jadi di kampung saya pantomim. Di kampung pantomim. Di kampung saya Sungai Pau. Iya. Jadi saya pernah mendidik anak-anak kecil. Dulu saya diajak juga sama orang lah. Ngapain main teater, ngapain main drama, kemana ini? Tapi akhirnya ketika saya membuka lowongan mengajar teater panggung lah, anak-anak kecil itu malah jadi tontonan dan banyak manfaatnya. Artinya anak-anak tingkat kekompakan ada, percaya diri ada, sama ya seperti pantomim. Nah, oke, di sisi itu Sahyar sudah berjalan, enak dan gak enaknya sudah Sahyar alami. Sejauh ini yang paling berat Sahyar hadapi ketika mengembangkan seni pantomim di Kota Langsa. Yang paling berat ketika melatih pantomim atau mengembangkan seni pantomim di Kota Langsa yaitu macam yang saya bilang tadi, orang tua muridnya masih belum mau untuk memberikan anaknya pelatihan pantomim. Padahal ketika kita seleksi, anak itu sangat berbakat di bidang itu. Tapi terkendala izin orang tua. Nah, seandainya itu bukan seni pantomim, kita bilanglah itu seni tari atau seni vokal. Wali murid ini langsung ikutkan saja, tidak apa-apa, langsung. Pantomim nggak usah? Pantomim nggak usah, karena pantomim buat malu, macam badut. Karena solek-solek kayak gini, Solek-solek make-up begini. Iya, make-up begini. Wali murid masih malu anaknya main. Padahal anak itu sendiri tidak menolak untuk bermain. Iya. Nah, anak-anak berebut bang, kalau kita ke sekolah, pilih saya om, pilih saya. Untuk main pantomim. Untuk main pantomim. Terus Sahyar sendiri nih, dari awal menyukai ini dan otodidak lah mengembangkan ini. Dari keluarga sendiri Sahyar, ketika Sahyar sudah mulai make up sendiri kayak gitu, kan juga gini loh. Maksudnya kan orang tua kalau tengok anaknya laki, saya lagi taruh bedak kan, tiba-tiba taruh lipstik kan, itu ada nggak nih? Naik alis lagi ke atas kayak gitu kan. Jadi ada nggak dari keluarga sendiri bagaimana nih? Ya, pertama kali saya main pantomim, make up, keponakan saya sendiri nangis. Ketakutan. Karena nggak pernah lihat. Dia dikira ini bukan omnya lagi. Padahal depan dia omnya. Dia manggil kira om. Kecarian om. Di depan dia omnya padahal. Dikira ini orang yang berbeda. Dan juga ada ini juga rasa keraguan dari orang-orang tua kita juga kan. Tiba-tiba kok putih muka anak saya. Apa itu kau buat? Baik apa gak wok? Jangan buat wok.
Wo itu Wo itu apa bahasa Indonesianya bahasa apa Indonesia itu? apa wo itu? Bahasa Ula-ula, jangan ada ula-ula. jangan buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Padahal- Betul nggak tuh? Penggat wo. Kan pucuk. Ini kan baru saja pantomim ngomong ini. Ngomongin, ini pantomim Padahal pantomim ngomong. nggak boleh ngomong. Oke. Kali ini kita break the rules ya. Lebih parah dia harapannya. Lanjut. Namun ketika berjalannya waktu dan sudah membuahkan hasil, saya cuma minta doa, Mak, doakan semoga jalan yang anaknya pilih ini membuahkan hasil dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya yakin selama itu baik dan diiringi doa orang tua, insya Allah kita berhasil. Dan Dan alhamdulillah sudah beberapa kali saya melatih. Kita sudah 2 kali ke tingkat nasional, Kota Langsa, ke pusat. Dan itu keduanya anak binaan kita yang latih. Alhamdulillah. Wow. Kalau bisa diperbanyak lagi lah. Tiap tahun kontingennya dikirim terus ke nasional, melewati Iya, nasional. insya Allah. Nah, kalau di Aceh nih, daerah mana yang maksudnya cukup kuat lah garapan pantomimnya dibandingkan Langsa menurut Bung saya? Sampai di mana tadi? Bentar. Sampai Perlak kamu. Kalau Langsa, maksudnya Aceh, daerah mana yang mungkin pantomimnya lebih kental dibandingkan Langsa sendiri? Sebelum corona, kita akan pergi langsung ke Banda. Jadi semua peserta bisa kita lihat secara langsung bagaimana kualitasnya. Ya, sejauh ini yang garapannya kuat sebelum corona ya, itu saya lihat di Birun. Birun. Ya, Birun itu kuat garapannya. Bahkan lebih kuat Birun daripada di Banda Aceh. Tahun-tahun yang saya pergi ke Banda ya. Ya, kemudian Aceh Selatan. Aceh Selatan. Nah, itu juga lumayan bagus. Beberapa kali saya lihat hasilnya ya keren lah. Nah, mereka juga ada beberapa kali juara, Birun juga ada juara. Nah, Berarti kalau kita bicara rupanya di daerah-daerah lain sudah maju malahan pantomim. Artinya sudah mulai berkembang ya seluruh sudah Aceh mulai malahan berkembang ya. seluruh Aceh. Dan saya berdoakan saya tetap semangat di Langsa mengembangkan seni pantomim. Pantomim ya, pantomim. Pantomim, ya. Pantomim. Ya, pantomim. 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 Ya, pantomim. Dan kita berharap saya nanti dengan edisi yang lebih ini kita langsung perform nih, Sayar. Oke. Langsung pup di tempat nih, langsung main kita bila perlu saya juga jadi aktor. Boleh nggak Bung saya? Boleh, boleh. Lalu bicara jadi aktor pantomim butuh nggak karakter fisik yang nggak bulat-bulat gitu badannya atau memang yang kurus-kurus? Nah, ini mindset yang perlu dirubah dari semua orang ya. Saya pernah membuat penelitian tentang pantomim. Ya, kebetulan saya pendidikan S2 saya ambil penelitian pantomim. Jadi bahkan tingkat dosen saya sendiri mensekak saya. Itu kan kamu karena sudah bisa pantomim, makanya kamu bisa ajarkan materi sekolah itu dengan gaya pantomim. Padahal pantomim itu bisa dilakukan oleh semua orang, asal tidak cacat. Nah, asal dia mau tanpa solek pun dengan bergerak bahasa tubuhnya oke, ambil gelas misalkan minum begini saja, sudah. Yang penting orang ngerti, tidak perlu patah-patah. Yang penting ketika kita ngajar, materinya tersampaikan, anak-anak ngerti dengan gaya pantomim itu sudah bisa. Pantomim ini Ya, malah bisa pantomim. dipraktekkan sebagai media belajar. Media belajar. Ya, cuman karena mindset orang-orang belum terlalu luas tentang pantomim, jadi mereka kira pantomim itu hanya Sebatas untuk, panggung. ya, Sebagai show saja. show saja. Ya, Padahal dia bisa diaplikasikan dalam dunia profesi pekerjaan. Iya. Yang jangan lagi bangun kerja rumah. Ya, Buruh kasar gak boleh pantomim. ya, karena Nggak boleh. palunya palu betenaran, bukan palu kosong. Ya. Oke Bung Sayar, terima kasih atas waktunya Bung Sayar. Iya, Bung Didi. Kita akan kembali mungkin di kesempatan yang lain Bung Sayar. Oke, siap.
Yes. Iya. Coba sekali cara nutup dalam bentuk misal kita mau bilang sampai di sini, kita akan jumpa di lain kesempatan. Pantomime seperti apa? Langsung saja kita lihat bersama. Oh.